Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Wa kaifa asbahtum? Wa kaifa asbahtum? Udah lupa. Ya, asbahna bi ni'matillahi wa rahmati. Ulangi, asbahna bi ni'matillahi wa rahmati. Wa kaifa asbahtum? Asbahna. Saya tulis sini ya. Asbahna nikmatillah wa rahmati. Asbahna bi ni'matillahi wa rahmati. Wa kaifa asbahtum? Asbahna Ya, bi ni'matillahi wa rahmati. Ya. Kenapa asbahna bi ni'matillah? Asbahna keadaan kita pagi ini ya atau siang ini dengan nikmat dan rahmatnya dari Allah. Ya, kalau kita dapat nikmat sama rahmatnya dari Allah, ya mungkin Allah akan permudah ketika kita belajar apapun itu. Allah akan permudah jalan kita, urusan kita. Ya, makanya asbahna bi ni'matillahi wa rahmati. Tapi kalau di luar itu, Allah nggak ngerahmati, Allah nggak itu ya mungkin akan persulit kita. Bisa jadi nanti ada yang ngantuk, ya, bisa jadi kan? Atau ada yang belum paham karena mungkin tadi belum Allah mudahkan jalannya. Oke, hadir semua teman-teman ya. Oke, saya pengen ngajak teman-teman berpikir karena kita belajar coding dan kecerdasan artifisial KA. Ya mungkin teman-teman belum pernah belajar ini, ya sama-sama kita belajar. Ya, fokus di SMP. Fokus di SMP nanti kita salah satunya ada di berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Sebelum masuk ke sana, pernah masak mie? Pernah masak mie? Gimana ceritanya kalau misalkan masak mie tapi bumbunya duluan? Bumbunya yang dimasak. Bumbunya tahu bumbunya? Kan di mie itu dalam itu ada apa? Ada mie, ada minyak, ada bumbu. Nah, itu bumbunya duluan dimasukkan. Ya. Jadi apa? Salah atau benar? Seharusnya gimana? Minyak dulu direbus. Baru dikasih bumbu, baru diaduk sesuai dengan selera. Mau ditambahin telur boleh, tambahin sawi boleh, sesuai dengan selera. Ya. Selanjutnya, pernah bikin kopi? Pernah bikin kopi? Apa yang pertama kali dilakukan? Masak air. Apa lagi? Buka kopinya, apa lagi? Tuang dulu di gelas. Ya, ketika tuang nih, kalian orang yang mana? Apakah airnya dulu dimasukkan ke gelas, baru dimasukkan kopinya? Atau kopinya dulu masukkan ke gelas, baru dituang airnya? Kopinya dulu. Hah? Kopinya dulu. Kenapa nggak air panasnya dulu dimasukkan gelas baru kopinya? Kopinya nanti ngambang. Hah? Nanti kopinya ngambang. Enak nggak? Kira-kira? Nggak enak ya. Nah, berpikir komputasional. Udah masuk belum? Udah masuk belum tadi? Dengan contoh-contoh yang tadi, berpikir komputasional itu berpikir runtut atau sesuai urutan. Nanti bisa sampai ke tingkat kritis. Ya. Kayak tadi, kita nggak enak kalau makan mie kalau bumbunya duluan dimasak, karena nggak runtut. Ya kan ada di baliknya tuh ada cara memasaknya ya, ya kan? Bikin kopi tadi nggak enak kalau misalkan air panasnya dulu. Kenapa? Karena tadi ada yang salah. Ya, komputer tuh sistem komputer itu harus benar. Benar yang dimasukkan, yang dikeluarkan akan benar. Paham sampai sini? Kita nyantai aja kita belajarnya ya. Ya. Contohnya nanti kita coba langsung ke, saya punya beberapa puzzle di sini ya.
Mau yang mudah, sedang, atau yang susah? Hah? Sedang dulu, Bang. Mudah, sedang, atau susah? Dua, tiga. Mana yang mana? Oke, instruksinya gini. Ya, instruksinya gini. Faruk yang susah. Oke, kita bagi dua kelompok aja deh. Mujahid sama mujahidah. Yang mujahid yang susah. Gimana ya? Buat lingkaran di bawah. Turun di bawah. Yang mujahid juga di bawah. Ini. Yang muda atau yang sedang? Yang muda atau yang sedang? Sini aja, sini. Buat lingkaran yang rapi. Yang muda atau yang sedang? Yang muda atau yang sedang? Yang muda, yang ini yang muda. Dicopotin dulu silakan buat lingkaran. Coba kalian kerjasama untuk menyelesaikannya. Ya, ini puzzle yang mudah. Ayo, apa yang harusnya dilakukan pertama untuk membentuk sebuah puzzle yang rapi? Gimana ya? Ini aja deh. Apa ya? Apa yang harus dilakukan pertama? Hah? Apa dulu kira-kira? Melihat dulu kan, melihat apa urutannya, bagaimana caranya. Ya. Kalau di sini kan fokusnya ke huruf hijaiyah karena kalian sudah hafal semua, jadi akan lebih mudah kan. Karena ini puzzle yang mudah. Insyaallah cepatlah. Dalam waktu 1 menit bisa ya? Ya. Oke, sekarang bagian yang susah. Apa cara pertama, cara tercepat untuk membentuk puzzle yang sulit ini? Ini puzzle balok ya. Itu bentuknya ke atas ya, bukan ke samping. Ke atas. Bukan horizontal tapi vertikal, nah gitu. Ya. Apa yang memudahkan kalian supaya cepat bentuk satu itu? Kira-kira? Cari yang sama. Ya, sebelum cari yang sama, lihat dulu yang itunya. Gambar itu kan ada tuh. Nah, di situ itu ada gambar utuhnya kayak gimana, buka. Nah, itu panduan pertama itu. Kalau kalian langsung lihat yang sama, bolehlah. Nah, gitu ya. Coba kalau kalian mau lihat yang sama, berarti lihat putih itu. Yang sama semua yang putih-putih, yuk dibantu semuanya. Yang udah. Jadi ya, gampang ya. Mana tidak kelihatan? Oke. Sekarang lanjut yang sedang. Alicia tolong situ. Itu dibuka aja, itu geser. Puzzle yang sedang. Yang susah masih berlanjut ya. Tadi minta yang susah. Nggak apa-apa, lanjutin bareng-bareng. Dibuka. Di ini contohnya saya ambil coba biar lebih ribet sini. Maaf. Oke, silakan diturunin, tumplekin. Oke, dah, diacak-acak. Gak apa-apa, bisa semuanya, Ayo, boleh semuanya dibantu, nggak apa-apa. Bergantian boleh ya. Ini puzzle yang sedang tentang bangun datar, beda ruangnya ataupun bentuknya. Ada yang panjang, ada yang kotak, ada yang letter U, ada yang S, ada yang letter L, ada yang T juga. Yang ini udah selesai? Coba cari. Lihat fokus sama contohnya, sama gambarnya. Itu yang putih yang paling mudah dibanding yang lain. Ya, yang putih itu paling mudah dibandingkan 5 yang lainnya. Ini puzzle udah susah.
Ya, di antara yang susah itu ada yang lebih mudah lagi. Di bagian 6 ini kan ada 6 kan? Ya. Ayo dibantu coba tuh, ada 6 sisi berarti kan. Cari yang warna putih, warna agak terang. Apa sih ini nggak benar itu? Udah jadi belum? Belum. Coba lihat. Kendala konflik yang sangat Udah mau jadi tapi masih ada yang salah. Nah, coba masih ada yang bolong, masih belum bisa masuk semua. masih bisa berusaha. Ya ditukar-tukar, diganti-ganti puzzle yang sedang ini. Nah, bolong tuh mana? Bisa, bisa, bisa. Yang tadi. Ayo, dicari, dicari. Enggak sih yang ungu kan tadi ada di sisi gini. Ini saya kasih clue ya. Kalian kalau buat kayak gini, yang susah duluan. Yang letter U tuh dibarengin sama T. Letter U dibarengin sama T. Jadi ulang lagi aja nggak apa-apa. Diulang lagi. Level sedang diulang. Yang level susah sudah jadi. Oh, salah cuy. Yang buru-buru berempat butut. Ini masih ini pojok. Wah, ada sih. Jenggot dari mana ya? Jenggot ini. Di sini nih. Kita lihat di sini aja. Kepalanya bisa. Itu jadi pada Ini yang putih tadi mana? Udah, Jaya makan gampang. kita lihat kejadiannya. Bukan. Bukan mana yang tadi putih lepas ya? Oh, salah cuy. Ini putih. Ada sih. Yang mana ya? Kita lihat di sini aja. Kepalanya bisa. Itu jadi pada konflik. Yang putih Udah, Jaya makan gampang. Kita lihat kejadiannya. Bukan mana yang tadi putih lepas? Sakit. Nah, coba lebih teratur dulu makanya susah satu kayak gitu kan modelnya. Kalau yang ini kok. Yang kotak yang terakhir ya, yang kotak yang panjang itu susah malah. Tuh yang biru tuh masukin. Nah, tuh. Yang kita masukin. Gila bisa kayak mudah itu. Itu mudah itu. Kalau itu cara mudahnya cari yang pinggir-pinggir dulu kalau kalian nggak hafal. Hah? Dikit lagi tuh yuk. Bukan. Dikit lagi. Nah. Dikit lagi guys. Menjadi ya dua. Di sini gunung. Udah selesai guys. Satu lagi terakhir. Tanah. Ya. Oke, good. Mana gambar ya? Gambar ya lihat. Itunya bukunya. Nah, ini ya. Contohnya. Ya, ini yang paling mudah di antara puzzle balok 6 sisi. Ya, udah selesai. Hah? Boleh cari yang lain coba. Cari gambar yang lain, lihat contohnya dulu. Pokoknya urutannya lihat contohnya dulu kan, fokus ke contohnya. Ada apa aja baru cari balok yang sesuai dengan gambar tersebut. Di situ kan ada 6 sisi, cari yang pas. Samain. Ya. Ini ada yang mau nyoba sendirian, puzzle yang mudah tentang hijayah. Yang sedang sudah. Dikit lagi. Lain bisa nggak sih kok? Nggak bisa dong. Itu nggak komputasional namanya. Weh, bisa kan? Bisa. Apakah sama yang contoh? Lihat. Sama nggak sama yang dicontoh itu yang bawah itu? Beda ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah tahu, paham gimana caranya supaya bisa masuk semuanya. Ya tadi tuh
dibikin sama-sama persegi paling enggak ya. Jadi sama kayak Tetris lah. Ya. Ah? Jadi kamar mandi. Ya. Mau nyoba lagi? Coba lagi? Boleh, kalau itu mah gampang ya, nggak apa-apa. Kamu lihat. Jenggot nih, jenggot. Ini mau nyoba yang kedua kalinya dengan gambar yang berbeda. Nih. Hah? Lagi dimainin, ntar. Ini salah. Ya sekali lagi ya, nanti gantian sama yang Mujahidah. Ya. Di itu lagi aja kalau mau. Kalau enggak nih saya punya yang lain. Ini bukan puzzle. Ini cuma pengen apa namanya mah memory game. Pernah main? Memory game. Ada kartu, ada beberapa kartu ini lingkaran. Nah, kartunya itu ada 2 gambar yang sama. Nah, ditutup disamakan dengan gambarnya. Pakai pernah deh. Iya. Pasang. Jadi yang mudah ya. Coba. Nah, itu sama diacak. Iya. Memory game. Itu juga sama. Jadi ada pattern nanti. Ayo diacak terus ditaruh. Ya. Ya. Di sini ada memory game namanya. Nanti ada 2 gambar yang sama dan akan di-matchkan atau di-pairkan dengan gambar yang sama di antara beberapa gambar yang ada di sini. Langsung diacak, ditaruh di apa? Dibariskan dengan rapi atau ditata dengan rapi. Ayo. Nanti gantian satu orang ya. Satu orang berarti ngambil langsung 2. Buka 2 ya. Ya. Dari atas nggak kelihatan gambar di bawahnya. Ayo, semuanya main ya, gantian sekarang satu orang. Ya. Memory game. Dah, siapa dulu? Ayo. Udah langsung aja, langsung muter aja gitu. Yang pertama langsung muter ke kanan aja ya. Buka 2. Satu lagi. Nah, salah, tutup. Ya seperti itu main gamenya, memory game. Lanjut berikutnya. Yang lainnya juga harus ingat-ingat polanya. Dah, tutup. Tutup. Ayo lanjut. Yang Mujahid udah bisa. Ini mau nyoba sendirian. Yang mudah, yang ujungnya dulu, sudut-sudutnya dulu aja kalau pengen gampang. Sudut-sudutnya nih bentar lagi mau jadi. Coba lihat. Mukjizat terbesar. Satu dapat, oke. Udah ada 1 gambar yang ya. Oh, 2 gambar. Tutup. Lanjut. Ayo diingat-ingat. Bukan, beda. Gimana ya? Tadi bukan udah dibuka Tiga orang, ini ada yang buka tau? Nurul yang buka.
Main juga lah terus, main tetap muter. Widih. Ayo terus sampai habis. Tutup lagi. Udah jadi belum? Gambar kedua. Masih sedikit lagi gambar kedua. Ini mau nyoba sendirian. Puzzle huruf hijaiyah yang paling mudah. Kalau nggak urutin dengan hurufnya aja nah gitu. Ini bukannya sama ini ya? Ya, gimana ya? Coklat yang ini. Yang mana sih yang belum dibuka? Enggak tahu. Ada. Ada. Tembak dukun baik. Ya udah, ya udah. Itu udah tuh ini yang belum buka dari tadi. Ini udah. Widih. Ya. Ya. Ayo. Udah jadi gambar kedua. Coba lihat. Oke, gambar kedua. Udah. Masukin lagi. Rapin dulu. Ya. Nanti. Udah, nanti dulu. Simpan dulu. Ya, dikit lagi. Dia lupa. Aku ya? Ayo tinggal 3 gambar nih. Hah? Kalau orang-orang Ya, yang liatin ke saya gambarnya yang dapat. Ayo tangannya. Ini, ke sini. Oke, silakan dirapikan ya. Kita kembali ke tempat duduk dulu. Dirapikan. Kita kembali ke tempat duduk. Simpan dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Taruh di atas meja saya. Udah semua? Terus. Oke, terima kasih ya. Itu
Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya. Coba sekarang tuliskan berkelompok tadi. Kira-kira urutannya apa sih ketika kita mau bikin puzzle tadi? Ada yang mudah, ada yang susah ini. Mudah, susah. Yang ini, yang satu yang sedang, satu lagi sama memory game. Yaitu semuanya masuk ke berpikir komputasional dalam unplug-nya. Sekarang coba diskusi sama teman-temannya. Gimana caranya, cara termudah, cara tercepat menyelesaikan puzzle-nya. Ayo, silakan ditulis satu kertas, boleh? Diskusi. Hah? Apa? Ayo silakan, saya kasih waktu 5 menit. Satu lembar aja. Satu lembar aja. Di buku siapa nggak apa-apa, nggak dirobek, nggak usah dirobek ya. Di buku siapa? Tulis. Ya. Nggak apa-apa di buku siapa aja. Nanti kita akan belajar ini seterusnya teman-teman ya. Ya, karena sekarang belum ada pelajarannya di jadwal. Ya, ini kan bagian dari tugas saya. Nanti ke depannya akan kita belajar terus-terusan kayak gini. Ya, nanti ada jadwalnya. Coding KA sendiri di luar TIK. TIK sendiri, coding sendiri nanti. Ya. Ada. Ya, karena kita masih trial dulu, trial class. Makanya tadi tuh makanya ditulis aja dulu. Ya, barangkali ketika nanti jadwal sudah ada, kalian udah ada gambaran gitu. Apalagi nanti di SMA, kuliah ada juga semuanya. Dari SD bahkan TK. Dari TK tuh nanti udah belajar coding kayak gini. Cuma nanti tahapannya akan lebih mudah. Tahapan kalian fokus ke sini, berpikir komputasional. Ayo silakan didiskusikan dulu 5 menit. Kira-kira dari puzzle-puzzle yang tadi urutannya kayak gimana? Pertama kali sama kayak tadi masak Indomie, masak mie instan, bikin kopi, kan ada urutannya ya. Atau sholat. Ya, sholat kan ada rukunnya tuh. Takbiratul ihram dulu dan lain sebagainya. Kalau misalkan langsung sujud juga kan nggak sah sholatnya. Ya, silakan ditulis. Siapa aja boleh ambil diskusikan ada apa aja cara termudah, tercepat yang benar pastinya kan ya. Ya, tadi lihat gambarnya dulu, tulis nomor 1, berarti melihat gambarnya dulu, gambar utuhnya dulu, diacak, dicari polanya, gitu. Nanti kemungkinan saya bakal ngajar coding KA lagi 2 kali lagi. Nanti saya akan nge-record juga. Nanti rekamannya saya kirim ke lembaga luar nanti. Nanti kalau misalkan kalian itu ntar ada lah. Ya. 2 kali, Pak. Apanya? Kenapa 2 kali dong? 3 kali. Ini 1, nanti 2 kali lagi. Saya bakal nge-record hal yang sama. Cuma mungkin nanti materinya akan berbeda, bukan berpikir komputasional lagi. Ya, nanti ada apa lagi? Puzzle dan bentuk. Saya sambil memutarkan kamera ya. Silakan diskusi. Selesai. Lihat. Selaraskan puzzle dengan contoh. Selaraskan puzzle dengan seperti yang ada di gambar. Selaraskan puzzle. Mana yang nulis? Udah tulis belum? Mana? Berarti 2, berarti satu tadi puzzle yang sedang. Kan sempat salah tuh ya. 2 yang memory game.
Memory game yang dua tuh, itu dua hal yang berbeda. Berarti satu memory game tuh gimana caranya supaya kita dapat lebih banyak ataupun selesai lebih cepat. Puzzle sama gimana caranya supaya cepat lebih selesai lebih cepat. Ayo diskusikan aja. Yang belakang ayo. Gak apa-apa. Berarti Asna keluar berarti. Karena Asna tengah-tengah. Hah? Coba lihat. Ini ya. Oke, good job. Udah ya, tunggu temannya selesai yang ini. Cara lo apa tadi? Hah? Cara menyelesaikan puzzle. Cara menyelesaikan puzzle. Kita minum di. Kalau kita baik ya, tak sombong, tak. Kalau saya jadi dikasih. Iya, dia mau kalau dimintain lu susah banget. Anda mau batuk juga? Ayo, lanjut. Masa kalau ke batuk? Lanjut. Selesaikan. Yang satu lagi cara bermain memory game, berarti ya. Diperhatikan, difokuskan, diperhatikan terlebih dahulu. Dilihat. Di sini ada kacu nggak? Ada. Hah? Enggak ada. Hah? Ini gamenya. Hah? Nggak, sambil nunggu ya kalian. Ada satu hal lagi contoh berpikir komputasional. Tadi kan harus runtutan sesuai dengan arahan. Ya, itu yang sama seperti game yang kemarin kita mainkan di lapangan. Ketika ada teman kita ditutup matanya, ya arahannya balik kanan, hadap kanan, langkah ke berapa, ke belakang, kanan kiri. Kalau misalkan arahannya salah, ya arahannya salah. Contoh, di depan ada comberan, ya ada selokan. Ya ternyata misalkan 3 langkah lagi masuk lubang nih, masuk selokan. Terus arahannya maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Jatuh. Ya. Salah? Tidak? Salah. Ya. Sedangkan robot itu kan, ataupun kita anggap itu robot ya, mengikuti arahan. Kalau arahannya salah, maka robot akan bertindak salah. Robot kalau di sistem, di program salah, contoh sekarang pernah dengar ada robot polisi? Ya, pernah dengar ya, udah lihat ya. Ya. Kalau dia di program asal menembak, ya udah asal tembak. Ataupun gini, robot itu menembak orang-orang yang pakai masker, pakai helm, pakai baju hitam, yang dianggap provokator katanya. Ya, maka dia ketika menemu target tersebut, karena sudah diprogram seperti itu, dia akan menembak sesuai dengan arahannya. Ya, sudah? Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sambil nunggu yang Mujahidah. Ngapain pakai kacu, Pak? Hah? Enggak, saya pengen perumpamaan aja. Kalau misalkan kalian yang main kemarin itu kan semua sesuai arahan kan? Ya, sesuai arahan. Sama kayak komputer. Kenapa komputer bisa nyala? Ya, bagaimana cara menyalakan komputer? Mengklik tombol. Ya, pasti kan klik tombol powernya dulu kan? Tombol powernya baru kita bisa ngetik, bisa milih program yang ada di komputer. Ya, gimana caranya kita merasakan ruangan yang dingin, yang ada AC-nya? Menyalakan AC-nya dengan ngambil remote, mencet tombol power. Ya, gampang ya. Nanti baru ntar dia bekerja. Ya, sama. Bagaimana supaya kipas ini nyala? Apa langsung diketik yang nyala gitu?
Ya, enggak kan? Semua ada runtutannya. Nah, cara berpikir kita juga harus sama kayak gitu. Ada caranya, ada runtutannya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Diskusikan. Yang belum ngerti dari berpikir komputasional. Yang belum ngerti dari berpikir komputasional. Ya, bahasa gambar gampangnya gini. Otak kita berpikir seperti komputer. Komputer gimana sih? Harus runtut. Harus sesuai dengan step-stepnya. Nggak bisa langsung makan Indomie langsung dikriuk-kriuk. Ada sih, ya. Ya, makan mie ada pernah? Langsung dikriuk-kriuk gitu? Langsung makan pernah. Tapi nikmatnya gimana? Rasanya ada minum kopinya langsung serbuk kopinya langsung digado atau ditambul atau apapun namanya. Pernah? Gimana nikmatnya? Beda. Ini udah belum? Masih ya? Oke. Ya kayak gitu. Ya cara berpikir kita sama. Kapan adanya hari kiamat? Tidak tahu. Hah? Tapi kan ada tanda-tandanya. Google bisa ngejawab. Ada tanda-tandanya kan? Nggak usah deh, gini. Orang yang baru lahir, apakah dia bisa langsung lari? Tidak. Bisa langsung berbicara? Tidak. Bisa. Bisa langsung bicara? Apa bayi? Iya, baru lahir. Video di chat GPT bisa. Video di chat GPT. Ya nanti chat GPT dan lain-lainnya itu akan masuk ke kecerdasan artifisial ya. Atau AI kita nyebutnya. Artificial Intelligence. Ya, itu nanti kita bahasnya di pertemuan ketiga kayaknya kita bahas itu. Jadi pertemuan pertama kita berpikir komputasional. Nanti di bawah berpikir komputasional gimana caranya supaya kita berpikir komputasional? Apa ya? Saya jadi lupa kan. Penghapus ada? Ada. Mana? Kalau imajinasi. Oke, sebelum itu coba yang mujahid ini masih belum kan? Kalau udah langsung difokusin ke ini ya, ke kamera. Doang ngebantuin. Diliatin. Udah belum? Coba buatkan contoh yang sama dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional. Satu orang satu, Fikri. Gimana, Pak? Buatkan contoh yang real, yang nyata di kehidupan sehari-hari berpikir komputasional. Tadi sudah saya udah sebutin sebagian contoh-contohnya tuh. Apa? Satu orang satu. Nggak apa-apa salah, kan kita masih belajar. Saya benerin. Ayo. Hah? Nyalain lampu pakai saklar, ya benar. Kan harus nggak bisa langsung brek nyala. Ya, meskipun sekarang udah modern, ada Google dan lain sebagainya. Cuma nyalain lampu, nyala gitu ada. Cuma kan pada dasarnya harus dicetekin dulu baru nyala. Akas. Udah belum? Lihatin dulu. Oke, ini udah jadi yang mujahidah. Cara menyelesaikan puzzle, perhatikan terlebih dahulu. Biasakan dari tempatnya, disusun dari yang tersulit, disusun yang termudah. Selesai. Cara menyelesaikan memori game, susun secara acak, lalu satu persatu memilih cara acak, lalu mengingat gambar yang sudah dibuka. Jika menemukan gambar yang sama, boleh diambil, begitu seterusnya. Oke. Ya. Lanjut ke semuanya ya. Silakan buatkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional yang paling mudah. Tadi Fikri sudah menyebutkan menyalakan lampu. Ya, ketika gelap, kalau supaya ruangan jadi terang, maka harus dinyalakan saklarnya. Ya, Akas. Nyalakan TV menggunakan remote. Menyalakan TV menggunakan remote bisa. Yang gampang aja, yang ada di
setiap hari kita lakukan? Apa? Menyalakan motor. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, lewat lu. Pan. Menyalakan AC menggunakan remote. Hamdan. Tuh 2, 3, 4, 5. Faruk. Bikin teh, Bikin teh gimana? masak air, Masak air terus siapin tehnya, siapin tehnya terus udah mendidih tuang air panasnya. udah mendidih tuang air panasnya terus nggak pakai gula. Oh, tehnya nggak pakai gula, nggak apa-apa. Koim. Nyalakan keran. Nyalain keran, diputar ya, terus dimatiin lagi. Ya, ada gerakannya, ada yang dilakukan. Reno, Mengambil air dengan gayung. mengambil air dengan gayung. Oke, lanjut Turul. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Berangkat sekolah. Berarti berangkat sekolah jam berapa? Ada jamnya. Nanti dulu. Lanjut. Nyalain dispenser. Apa lagi? Nyuci piring. Gimana nyuci piring? Gimana? Nyalakan keran terus langsung dibilas, nggak disabunin dulu. Oh, bilas dulu. Dibasahin dulu, disabunin semuanya, baru dibilas kedua kalinya, baru ditiriskan. Ulah. Nyalakan nasi udah. Yang gampang aja. Menyalakan mesin cuci gimana? Dicolok. Nyalain doang mesin cucinya, terus nggak ada cuciannya. Masukin cucian dia. Terus masukin air, nggak pakai deterjen. Ya, Asta. Masak telur gimana? Nyalain kompor. Taruh teflonnya. Nyalain kompor. Kasih margarin. Lepasin telur. Kasih garam, terus nggak diangkat. Angkat taruh piring. Sania? Ah? Udah, jangan kipas. Ini rebus telur. Rebus telur gimana? Masukin air ke panci. Masukin air ke panci. Nyalain kompornya. Nyalain kompornya. Masukin telur. Masukin telurnya. Terus diangkat. Berapa lama? Ini 10 menit. 10 menit terus. Diangkat kalau udah matang. Diangkat apanya? Pancinya, kompornya, telurnya. Semuanya. Semuanya diangkat, kompornya juga diangkat. Enggak, pancinya. Oh, pancinya diangkat. Kompornya didiemin aja. Matiin. Oh, dimatiin. Iya kan harus jelas, harus runtut kan sampai selesai. Dita. Menyalakan motor gimana? Iya. Kontaknya terus Sambil ngegas secara perlahan. oh iya, memegang rem sambil starter. Kalau rem digas ya nggak bisa dong. Kan harus dipencet tuh starter ya. Ya, sambil starter. Ya. Rania, masak nasi gimana? Masak nasi pakai apa? Masak nasi pakai Magicom, terus Nah, itu ambil beras, ambil beras, cuci berasnya, dimasukin apanya? masukin itunya. Apanya? Apa sih namanya? Itunya. Masukin itunya aja, berasnya nggak dimasukin. Sama beras. Sama berasnya terus nggak pakai air? Pakai. Ya pakai air. Isi air. habis Terus masukin. masukin terus. Kan tadi udah cuci beras. Isi air lagi. Buang air. Terus Terus tuh masukin. ya, Terus tuh tutup. tutup, terus colok, Cetekin. cetekin. Ainun, Nyetrika. nyetrika gimana nyetrika? Tuh, panasin dulu setrikannya. Panasin dulu, nggak dicolokin. Ya, ditolokin setnya. Nah, Terus tunggu panas, terus ambil baju ya. Terus habis itu aku biasanya di sama
disemprotin spray dulu, baru digosok, habis itu lipat, habis itu masukin lemari. Oh gitu. Oke ya. Paham semua ya berpikir komputasional ya. Cara runtut, cara urutan. Tadi saya bilang makanya ada beberapa yang nggak ngurut. Yang nggak ngurut itu namanya ya. Ketika ada suatu hal yang nggak ngurut, mau masak nasi misalkan pakai magicom, ya kan ambil berasnya masukkan ke tempat wadahnya, ya kasih air dicuci dulu berapa kali, dibuang airnya sampai sudah kira-kira cukup, dimasukkan ke magicomnya, ditutup magicomnya, dicolokin, baru dicetekin, ya kalau nggak ngurut misalkan, ya ambil berasnya ngasih airnya langsung masukin, tinggal masaknya, nasinya masak gak kira-kira? Enggak. Ya kenapa? Karena ada runtutan yang gak selesai, ada yang salah, ya namanya debugging nanti kita belajar, ya apa ya, suatu hal yang salah intinya gitu, ya bug atau yang lainnya, ada orang sholat tapi nggak wudhu. Sholat nggak wudhu berarti bisa nggak sholatnya? Atau sholat dia nggak takbiratul ihram. Ini biasanya masbuk nih, yang masbuk tuh, ya pernah kan ngalamin masbuk? Ada yang masbuk, imamnya sujud, makmumnya sujud, dia datang langsung sujud, bisa nggak? Enggak, karena urutannya harus takbiratul ihram dulu baru ikutin sujud. Ataupun ada yang kayak gini lagi, takbiratul ihram dia ngejar imam. Gimana cara ngejar ya? Ya, enggak. Imam sama makmum yang lain udah sujud nih. Anggaplah sujudnya lama lagi berdoa. Ya. Terus yang masbuk datang bluk, Allahu Akbar, ruku, iktidal sampai ketemu sujud. Ya, kira-kira dia masbuk atau enggak? Masbuk atau enggak? Ya tetap masbuk. Karena urutannya dia melewati urutannya. Ya, melewati ruku dan pokoknya kurang lah. Ya, hal yang kurang di berpikir komputasional namanya debugging nanti kita pelajari lagi. Ya, jadi semuanya itu harus runtut. Kalau nggak runtut gimana? Mau nyalain tadi apa? Nyalain mesin cuci, ngapain nyalain mesin cuci kalau nggak ada cuciannya? Ya kan? Apa yang dicuci? Sepatu, tas. Ya pasti kan ada cara cuciannya dulu kan? Masukin. Mau nyuci piring, ya ada runtutannya dan lain sebagainya. Itu hal sederhana yang mungkin di sekitar kita ada. Berpikir komputasional. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Jelas, paham? Paham ya, gampang ya. Berpikir komputasional secara sederhana. Ya. Nanti harapannya ujungnya nanti kalian akan bisa berpikir kritis. Kenapa? Karena ini penting. Kenapa penting? Kalian kalau nggak bisa berpikir kritis, ya kalian akan sulit mencari solusi yang tepat. Ya. Simpelnya gini. Ini ada masalah. Solusi. Ini paling gampang ya. Kalau kalian nggak tahu masalahnya apa, kalian nggak bakal nemu solusinya. Contoh paling gampang. Ada orang setiap hari telat ke sekolah. Ya, telat ke sekolah, dia sekarang kalau masuk ke jam 6.30, dia selalu datang jam 6.45. Ya. Pertanyaannya, terus dia nyari solusi. Ya udah saya pagi nggak makan deh. Dia pagi nggak makan tetap telat. Ya dong. Ya, karena nggak tahu masalahnya di mana. Kira-kira masalah ketika orang telat apa aja? Belum mempersiapkan. Hah? Belum mempersiapkan. Yang paling apa ya? Yang paling pasti dia bakalan telat. Panggilan Hah? Yang paling pasti dia bakalan telat. Hah? Bangunnya telat. Lah kalau bangunnya telat, dia nggak makan pun sama aja telat. Ya kan? Mau bangunnya telat kena macet, tetap aja telat. Ya kan? Masalahnya kan dibangun telat nih. Telat. Berarti solusinya apa? Bisa tidurnya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, gampang kan ya?
Atau yang lain? Apa ya masalah yang kalian tuh menghafal Quran atau murojaah Quran? Ya, murojaah Quran. Masalahnya, problemnya Susah. Ayatnya panjang. bukan. Kalian sulit sekali mentasmi satu juz setelah menyelesaikan satu juz. Itu masalah. Ya. Tasmi satu juz. Ya, nanti masalahnya kita breakdown. Kenapa sulit? Ya dong. Tasmi satu juz itu kan secara garis umumnya. Nanti kita breakdown lagi. Apa aja tuh? Ya bisa jadi dia jarang murojaahnya. Dia cuma store hafalan baru, hafalan lamanya nggak diulang. Ya, semangat hanya hafalan barunya aja. Terus dia yakin, oh saya masih hafal, ternyata lupa. Ada mungkin dia bermaksiat, bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi kan? Bagian dari yang bisa menghilangkan ataupun sulit untuk tasmi satu juz. Ya, sehingga solusinya, bagian dari solusinya apa? Yang relate, paling relate, yang paling gampang. Ya murojaah. Perkuat murojaah. Ya, perkuat murojaah setiap nambah satu ayat, murojaah 5 ayat sebelumnya. Tambah lagi satu ayat, 6 ayat, terus gitu ya. Itu akan lebih cepat kalian tasminya dibandingkan kalian setiap hari store baru udah selesai di akhir di lembar 10 atau di halaman 20 selesai. Ya, kalian untuk ngulangnya lagi kayak seperti ngafal baru. Itu kan masalah dan solusi. Nah, itu kalau kita bisa berpikir komputasional, kita akan tahu, kita akan breakdown. Ya. Bisa semuanya kira-kira? Bisa? Tidak. Hah? Bisa nggak? Nah, itu targetnya pengen gitu. Jadi ya guru tuh nggak susah-susah ngajarin kalian. Kalau kalian sudah bisa berpikir komputasional, itu akan mudah semuanya. Itu pelajaran apapun mudah, karena kita breakdown tuh masalahnya satu-satu. Ya. Sampai jam berapa sih? Tolong lihat. Kayaknya udah mau habis ya. Nanti pertemuan berikutnya sampai jam berapa? 10.30 ya? Oke, saya minta waktu 5 menit lagi. Bentar. Ya, sambil saya menyiapkan ini, terakhir closing. Ada yang tanyakan nggak? Udah paham ya? Kurang lebih garis besar berpikir komputasional. Udah ya, nanti kalian boleh baca-baca nih. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dekomposisi. Pattern rekognisi. Itu yang gampang deh. Bentar. Gampang aja ya. Dekomposisi, mana penghapusnya tadi? Dekomposisi, abstraksi, pola,
Algoritma. Nah, kalian akan belajar algoritma. Ya, tulis dulu nanti boleh dibaca-baca karena turunan dari berpikir komputasional kita breakdown tadi permasalahannya ada di sini. Ada dekomposisi urutannya, terus abstraksi, polanya, baru algoritmanya. Ya. Ini bahasa simpelnya ini problemnya. Solusinya di sini. Ya. Berarti ini yang masalah dekomposisi abstraksi pola. Ya, ini kan saya buat mudah dulu nih. Ada masalah, ada problem, ada solusi. Nanti di breakdown lagi di sini. Ini problem solusinya di sini. Yang nanti dua ini kan kita belum tahu apa. Nanti kita pelajari. Makanya coba dibaca-baca dulu. Ya, dekomposisi, abstraksi, pola, algoritma. Di next pertemuan insya Allah. Ya. Terus kalian belajar apa hari ini? Coding apa sih coding? Ya, berpikir komputasional itu apa? Berpikir cara runtut atau urutan. Ya, atau urutan atau sistematis juga bisa ya. Sistematis. Ya. Itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutupkan bacaan Kafatul Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini tahfiz langsung ya, atau mau istirahat dulu silakan deh. Enakkah belajar coding kira-kira? Enak seru banget. Enak seru menarik.